Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra. Saya mau bercerita sedikit tentang diskusi saya setelah Jumatan di Masjid Darul Fadli, Jalan Pelita, Kota Bandar Lampung. Jalan Pelita ini rusaknya mungkin 90%. Saya aneh, pemerintah Kota Bandar Lampung bisa memiliki jalan di tengah kota yang rusaknya sampai 90%. Jalan ini menghubungkan dengan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, jalan poros utama di Kota Bandar Lampung. Nah, ini kinerja pekerjaan umum ini sepertinya hanya berdasarkan laporan orang-orang yang berhubungan dengan pejabatnya aja. Jadi kalau monitoring lapangan langsung sepertinya tidak jalan. Ini jalan, belum yang terjadi banjir. Ya, ada konten Pak Gunawan Handoko yang sebelumnya adalah kasih perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam kontennya itu ada dialog Pemkot yang menyalahkan warganya buang sampah sembarangan dan warga yang menyatakan Pemkot yang tidak melakukan pemeliharaan saluran. Jadi memang pemerintahan kita ini dan masyarakat kita ini ya sekarang ini jalan masing-masing. Ya mudah-mudahan nanti bisa makin baik dengan adanya revolusi jujur. Jadi dalam dialog saya dengan rekan yang tersisa setelah makan bersama, ini terungkaplah mengapa sejarah Indonesia banyak yang ditutup. Jadi memang saya baca buku Revolusi itu, Republik Indonesia ini ternyata terbentuknya dari janji manis dari Bung Karno terhadap raja-raja Nusantara untuk bergabung di dalam wadah Republik Indonesia yang wilayahnya bekas dari penjajahan Hindia Belanda di Jawa, lalu berkembang ke seluruh Nusantara. Nah, ketika Jepang menguasai bekas jajahan Hindia Belanda ini, dia mempersiapkan satu tentara yang namanya PETA. PETA ini tentara didikan Jepang. Nah, tentara inilah yang generasi muda yang mendesak Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi. Inilah dia diculik ke Rengas Dengklok.
Dalam perjalanan sejarah ternyata setelah kemenangan Sekutu, Belanda kembali ke Indonesia, tentara Kenil. Nah, dalam perundingan-perundingan yang terjadi dengan tentara Kenil yang menguasai Hindia Belanda, maka militer Indonesia yang berkuasa waktu itu adalah orang-orang tentara Hindia Belanda atau Kenil itu. Mereka berkuasa sampai 2065. Lalu Presiden Soeharto yang merupakan bekas tentara peta Jepang mulai berkuasa tahun 1965 sampai 1998, selama 32 tahun. Nah, ternyata memang sejarah kita itu ditutup seolah-olah Indonesia ini adalah hasil rekayasa persatuan dari bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini lahir seperti bangsa Israel, produk Perang Dunia Kedua gitu. Bangsa Israel produk dari pemenang Perang Dunia Kedua, pasukan Sekutu, dan Republik Indonesia ini produk dari pemerintahan Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, hari ini Indonesia di persimpangan jalan ketika politik Indonesia mulai memasuki generasi kedua, yaitu orang-orang yang dulu berkuasa di pemerintahan Orde Lama itu mulai memasuki politik setelah Orde Baru tumbang. Lahirlah pemerintahan reformasi selama 25 tahun yang berada di puncak nepotisme. Jadi hampir semua elit pejabat politik kita ini melakukan nepotisme, mulai dari bapak ke anak. Hampir semua pemerintahan kita ini pejabatnya nepotisme, dari wali kota. Nah, ke depan setelah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini yang merupakan puncak dari nepotisme di Indonesia, kita berharap munculnya pemerintahan yang jujur. Makanya saya menggagas revolusi jujur. Karena selama 80 tahun merdeka ini kita dinyatakan dengan demo 2025 itu Indonesia gelap. Karena apa? Karena memang politik kotor yang terjadi di Republik Indonesia ini hampir menyeluruh. Itu ada konten yang menyatakan mantan ketua MK Jimli Asidiki itu, ya semua lembaga hukum Republik Indonesia ini bermasalah. Dan saya 28 tahun di birokrasi, dan dari sebelum di birokrasi juga saya swasta, dan sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat memang merasakan sekali ketidakberesan lembaga-lembaga negara kita ini. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita bisa melakukan revolusi jujur dengan membaca kitab petunjuk manusia yang sudah 14 abad terjaga. Sebab ini kan mayoritas umat Islam. Nah, dalam diskusi saya itu saya bertanya kepada dua orang senior yang
berusia di atas saya sekitar 70 tahun. Mereka ikut dalam Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya Banom. Saya bertanya kepada mereka, apakah Bapak sudah pernah tamat Quran terjemahan? Dia bilang belum. Nah, kalau belum berarti apa yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW di Gua Hira itu 5 ayat itu, alazi alamal bil kolam, yang mengajari dengan tulisan, ini belum terlaksana. Jadi Nabi Muhammad itu menerima 5 ayat di Gua Hira itu, kalau bisa terpahami, ini wajib kita membaca kitab petunjuk manusia itu, agar kita bisa belajar kepada pencipta manusia. Itulah 5 ayat itu. Nah, hari ini umat Islam ini tidak ada kekuatan karena ya kita nggak belajar, nggak ikro kitabah. Jadi kitab itu nggak kita baca. Yang diawali dengan ayat pertama Al-Baqarah itu Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Ini adalah kitab yang menjadi petunjuk untuk disiplin. Nah, kalau kita nggak tahu isinya, gimana kita mau menjadi takwa, berdisiplin terhadap petunjuk pencipta manusia? Pencipta manusia dinyatakan di awal dari 5 ayat yang turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq. Nah, ini. Nah, kita ini kan hidup karena adanya pencipta kita, itu dinyatakan di Iqra wa rabbukal akram. Rob kita lebih dekat dari urat nadi. Jadi kita ini kalau nggak ada pencipta kita ya nggak bisa bernapas, jantung kita tidak bisa berdetak. Cuman ini butuh kesadaran ya. Kalau kita punya penuh hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, jadi manusia ini sebetulnya ya iblis kalau dia hanya berpegang pada hawa nafsunya tanpa berpegang pada petunjuknya, maka dia tidak menjadi manusia khalifah, tapi menjadi iblis yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, mudah-mudahan sharing pagi ini Sabtu